الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنهم وترحم متهنا على النور الأنوار والسر الأسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن هذا الموعد موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد، وأن هذا اليوم تجلى البواطين بتقوى الله وتخلى الظواهر عن عمل ما لا يفيد، وأن هذا اليوم تجلى الحنان والمنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita semua bahwasanya setiap kita melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana ada tersimpan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari pula kita sama-sama meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, besar kecilnya, nampak tidak nampaknya, sengaja atau tidak sengaja, baik yang hubungan dengan Allah langsung ataupun dengan sesama kita, hablum minan nas, kita tinggalkan, disertai keyakinan yang sempurna pula di setiap diri kita, benak kita, hati kita, bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berani merusak kehormatan saudara muslim kita, yakini di sana tersimpan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti akan berdatangan kesengsaraan, kehinaan, ketidaktenangan di dunia yang sesaat, terlebih di akhirat kelak abadi selama-lamanya. Kemudian jamaah salat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam tidak pula lupa senantiasa kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah anugerah yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling hebat yang Allah telah berikan kepada kita. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah pada muqaddimahnya beliau menyebutkan, ma min ni'matin zahiratin wala batinatin illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababha. Tidaklah nikmat, baik itu yang zahir, yang nampak. Apa itu yang nampak? Ya wujudnya kita di alam dunia ini, wujudnya alam semesta ini. Kita diberi nyawa, jasad, anak, istri, harta, kedudukan. Ini nikmat zahir. Ini pun sebabnya karena Rasulullah SAW yang sering kita dengarkan daripada para ulama kita. Dalam hadis qudsi Allah firmankan, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai kasih Muhammad, ini jagat semesta semua tidak akan saya ciptakan. Maka wujudnya kita semua di sini tidak lepas dari berkahnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala batinatin, begitu juga nikmat yang batin. Apa itu? Kita kenal Allah itu. Kita bisa ibadah kumpul di sini sama-sama, sholat Id dengan ceramah, kemudian bisa ngaji, bisa berbuat segala bentuk amaliah kebaikan, ketaatan kepada Allah. Itu pun berkat daripada Rasul. Illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, tidak akan mungkin kita bisa duduk di sini. Mungkin dulu kita semua akan menjadi penyembah batu, berhala. Tapi barokahnya Rasulullah, saat ini kita bisa ma'rifat, kenal dengan Allah, paham, tahu akan tujuan hidup kita. Maka pantaslah Allah tegaskan dalam Al-Quran, wujudnya Rasul dikirim di dunia adalah anugerah yang sangat-sangat istimewa dan besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan. Sungguh anugerah yang amat agung, istimewa, besar. 'Alal mu'minina, ke atas kita kaum mukminin. Apa itu? Idh ba'atsa fihim rasulan. Tatkala Allah utus kepada kita ini seorang utusan, karena sebabnya lah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang wasiatkan kepada diri yang sendiri dan untuk semua jamaah, tambah hari-hari, tambah rasa ittiba kita dengan Rasul, mahabbah kita dari hati kita yang paling dalam kepada beliau, kepada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah beliau serta senantiasa basahi lisan kita dengan perbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ya maksudnya kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa bulan yang begitu istimewa, begitu hebat, yang syarat dengan kebaikan, keberkahan daripada Allah, telah meninggalkan kita satu hari. Maka sebagai seseorang yang kedatangan tamu, fitrahnya kalau tamu itu tamu istimewa, baik, menyelamatkan, menenangkan, mendatangkan keberkahan, kebaikan dalam diri kita, mesti kepergian tamu tersebut akan membawa kesan yang mendalam dalam hati kita. Mesti kita akan ingat terus, nah Ramadan ini adalah tamu agung, tamu besar yang Nabi sabdakan, sungguh akan datang kepada kalian bulan yang sangat-sangat istimewa. Maknanya apa? Bulan Ramadan yang kemarin lewat satu hari dari kita itu tamu yang sangat istimewa. Jika betul benar kita menjamunya, melayaninya, dipastikan akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh, salafun soleh terdahulu, ketika beliau dahulu ditinggal bulan Ramadan, maka suasana hati beliau ini terbagi menjadi dua. Ini orang-orang soleh terdahulu yang mereka sangat-sangat mengharapkan berjumpa dengan Ramadan. Setelah diperjumpakan oleh Allah, kemudian ditinggalkan, itu hati mereka
terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini sifat orang mukmin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas karunia disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari saudara-saudara kita yang tahun kemarin mungkin masih sholat bersama kita di sini, masih sembahyang dengan khotbah tadarus tarawih bersama kita di sini, tapi sekarang sudah berangkat dahulu, sudah nggak diizinkan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia. Kemudian alhamdulillah Allah perjumpakan kita di bulan yang berkah yang mulia itu. Banyak saudara-saudara kita mohon minta kepada Allah, ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan, doa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, kemudian Sya'ban doa disampaikan umurnya sampai Sya'ban, tapi tidak diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ada yang diperjumpakan dengan bulan Ramadan cuman kadang dapat 2 hari, termasuk di kampung kita ini baru 2 hari berjumpa Ramadan dipanggil. Ada yang diperjumpakan setengah Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bersyukur alhamdulillah, muka-muka ceria semua ini. Bersyukur kepada Allah, Allah perjumpakan kita dalam keadaan sehat, afiat, selamat. Ini satu anugerah yang sangat besar dan kita syukuri. Nah, inilah sikapnya orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Bersyukur pertama kepada Allah masih diperjumpakan dengan bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kemudian syukur yang kedua apa? Yaitu diberi hidayah taufik untuk bisa mengamalkan segala bentuk amaliyah pada bulan Ramadan. Karena apa? Banyak juga saudara kita yang Allah perjumpakan dia dengan bulan Ramadan, tetapi diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang sakit mungkin 2-3 hari, kadang sampai setengah bulan, sehingga nggak maksimal dia melakukan saum, qiyam, ibadah, sholat dan sebagainya karena sakit yang diderita. Bahkan ada yang tidak sakit, mungkin dia kesibukan, punya pekerjaan yang tidak bisa ditunda, sehingga dia lembur kerja di siang hari sehingga nggak sempat puasa walaupun bisa dikodok. Tapi itu satu bentuk kekurangan. Ada yang memang lali, memang yang nggak mau puasa, tapi kita alhamdulillah kita dipanjangkan umur kita bersyukur Ramadan. Kemudian diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan apapun bentuk amaliyah yang ada di bawah. Harus kita bersyukur kepada Allah. Inilah makna takbir yang kita lantunkan kemarin hujan-hujanan sampai saat ini. Untuk apa kita takbir itu? Allah sebutkan ya untuk bersyukur itu. Dalam Al-Quran Allah firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan saummu. Kalau sudah sempurna apa? Walitukabbirullah. Kemudian bertakbirlah, puji Allah, sanjung Allah atas apa? Ala ma hadakum, atas taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk saum, untuk qiyam, untuk sedekah, untuk baca Al-Quran, bersalawat. Itu semua karena siapa? Hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin kemampuan kita taat, buat kebaikan itu semua murni dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut paut dengan kesolehan kita, ketakwaan kita, kewalian kita, tidak. Itu murni karena kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan, walaula fadlullah wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadl, anugerah, kasih sayang daripada Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satu pun jiwa yang akan bisa selamat dari kebusukan, keburukan hawa nafsu. Kalau bukan karena fadl dan kasih sayang Allah, tidak akan kita bisa selamat dari keburukan hawa nafsu yang dalam diri kita ini. Jangan 24 jam menggoda kita, mengajak kita untuk maksiat kepada Allah. Tapi kita bisa sekarang ini berkumpul apa? Murni karena fadl Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatih lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena fadl, anugerah Allah, kasih sayang Allah,
kita akan ngikut kemana setan berjalan, kecuali sedikit saja akan diselamatkan, yaitu siapa? Orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nafikan supaya hilang sifat-sifat kesombongan dalam diri kita. Biasanya kalau kita sudah beribadah banyak, itu sifat sombong itu muncul, remehkan, rendahkan. Nafikan semua apapun ibadah yang kita buat bukan dari kekuatan kita, itu murni karena sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita diberi taufik untuk bisa mengerjakan. Kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sikapnya orang terdahulu, soleh terdahulu apa? Yaitu ada rasa sedihnya dengan ketinggalan bulan Ramadan. Sedih kenapa? Karena ketinggalannya itu. Al-Imam Haddad dia mengatakan, la tabki bidumu'at ala rihali Ramadan. Jangan kamu teteskan air matamu sedih karena perginya bulan Ramadan. Fa inna Ramadan sawfa ya'ud. Karena Ramadan ini akan silih berganti datang. Tahun depan akan datang. Tapi yang perlu kita sedihkan itu apa? Tabki khasyatan ay ya'uda Ramadan wa anta rahil. Yang kita sedihkan itu tahun depan Ramadan datang, tapi kita sudah nggak ada di dunia ini. Kita sudah out dari dunia ini. Itu yang kita sedihkan. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa Ramadan. Adakah yang menjamin tahun depan kita akan bisa berjumpa? Berjumpa mungkin dalam keadaan sehat nggak kita? Maka inilah yang dikhawatirkan oleh para aulia, orang-orang soleh terdahulu. Hilangnya Ramadan bikin mereka sedih, takut tidak akan diperjumpakan lagi oleh Allah dengan bulan yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan, yang di dalamnya ada satu malam khairun min alfi syahr, baik daripada 1000. Kemudian kesedihannya apa? Kesedihan yang kedua yaitu karena mereka belum tahu amal yang mereka buat, sungguh-sungguh yang mereka buat, ibadah, saum, qiyam, qiraah yang mereka buat ketika Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap orang soleh yang benar itu apa? Sekuat apapun ya ibadah, buat ketaatan kepada Allah, mesti harus ada khawatir. Bukan ragu-ragu tapi khawatir. Ini amal saya diterima atau tidak? Ini sikapnya orang soleh. Walaupun sudah tingkatan keibadahnya kuat, tapi tetap khawatir, takut, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu juga kita tanamkan dalam hati kita. Tetap walaupun sudah kita lewat Ramadan, tetap mohon minta supaya dia terima segala bentuk amal ibadah kita selama Ramadan. Akan diceritakan orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka kebiasaannya apa? Kana ba'dus salaf, sebagian orang-orang salaf, yad'ullah, mereka berdoa kepada Allah sittata ashhurin ayyablughahum Ramadan, supaya mereka disampaikan bulan Ramadan. Mereka orang salaf itu doa sebelum Ramadan itu 6 bulan. Berarti di Maulid itu sudah doa mereka supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa yad'ullah sittata ashhurin yuqabbilu minhu. Kemudian beliau berdoa selepas Ramadan 6 bulan lagi berdoa supaya apa? Ibadahnya di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa 6 bulan supaya berjumpa Ramadan, selepas dijumpakan doa 6 bulan lagi supaya apa? Supaya ibadahnya ini di Ramadan diterima, dikabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala bentuk amal ibadah kita. Dan harus kita ada introspeksi jadi kita di akhir Ramadan, dan sampai nanti Ramadan ini hilang, kita kembali ke habitat yang kayak dulu, yang sering teriak-teriak, yang sering buat kerusakan, keonaran, menentukan ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama katakan ada 2 minimal, walaupun hakikatnya kita tidak tahu bagaimana ciri amal Ramadan itu diterima, tapi ada tanda-tandanya minimal 2. Yang pertama, min alamat qabulul amal al-amal ba'dah. Ciri-cirinya amal kita diterima oleh Allah, benar terjemah, akan dikasih taufik kita oleh Allah untuk ngamal nanti selepas amalan ini akan terus kontinu, kita akan kuat. Maka ini ciri-ciri diterima amal tersebut. Jangan kita menjadi hamba ramadhaniyan, fatakunu rabbaniyan. Jangan hanya kita menjadi hamba Ramadanan, nanti habis Ramadan hilang kita.
nggak pernah lagi kita sentuh Al-Quran, nggak pernah lagi datang sholat berjamaah, nggak pernah lagi kita sholat sunnah. Jadi berarti dia anggap Tuhan itu hanya di Ramadan saja. Syekh Junaid al-Baghdadi beliau katakan, Tuhan yang kamu sembah di bulan Ramadan itu sama dengan yang di bulan Ramadan. Kenapa kamu bedakan cara ibadahmu? Ramadan kamu sungguh-sungguh, di Ramadan, luar Ramadan lemah. Allah itu di Ramadan, tidak di Ramadan tetap ada. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang hanya sungguh-sungguh di bulan Ramadan saja. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya amal kita diterima oleh Allah akan berubah sifat dalam kita. Yang kemarin mungkin kita ini kasar dengan istri, dengan anak, atau dengan kawan-kawan kita, mulai lembut. Itu sikap itu diterima di amalnya, mengalir amalnya dalam hati. Dulu dia suka teriak, rendahin orang, maka dia akan timbul ketawaduan. Dulu dia itu orangnya kasaran, lemah. Dulu dia itu dengan perintah Allah itu meremehkan, acuh tak acuh, semele-mele negawi. Tapi setelah Ramadan ada peningkatan semangat dia untuk mengerjakan ibadah ketaatan. Oh, berarti ini tanda Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tausiah singkat yang khatib sampaikan bermanfaat bagi kita yang sendiri dan untuk semua. Mudah-mudahan kita semua diperlimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan selanjutnya terus aqwaman adidah wa azmiyatan manidah wa nahnu ala sihatin wa afiyatin wa salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terima segala bentuk amal ibadah kita, dan semoga Allah memberi segala kekurangan-kekurangan yang telah kita buat kelalaian kita dalam Ramadan yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sayyidina wa nurina Mustafa wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وترحم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمستضعفين والمظلومين والمضطهدين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم انقلهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم بارك لنا يا الله في آخر رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في آخر رمضان
اللهم تقبل ما عملنا فيها من الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أعد علينا شهر رمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى والاعتقاد. اللهم أعد علينا شهر رمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. تصافى. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على